Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini ya, saya akan memberikan contoh sebuah database. Ya. Saya akan memberikan contoh sebuah database. Ini akan saya share screen saya ya. Oke. Database ini saya sudah membuat sebuah database ya. Database-nya tidak terlalu banyak tabel. Tabelnya hanya ada 1, 2, 3. Ada tabel yang pertama adalah tabel barang ya. Isinya adalah seperti ini. Design view. Isinya ada kode barang berupa short tag jumlahnya 10 digit. Kemudian ada nama barang sama harga barang. Nah, di dalam tabel barang ini, saya contohkan di sini ada kode barangnya B01, nama barangnya misalnya ada sabun Lifebuoy harganya 2.500 dan seterusnya. Ini data bebas ya. Kemudian ada tabel detail transaksi dan ada tabel transaksi. Ini gunakan misalnya untuk penjualan di Indomaret atau Alfamart secara sederhananya seperti ini. Jadi di detail transaksi ya, di sini ada tabel barang, ada B01 sabun Lifebuoy. Di detail transaksi yang ditulis hanya kodenya saja. Harga tidak ditulis karena harga sudah ada di tabel barang. Jumlah beli saja yang perlu ditulis, jadi hanya ada kode dan jumlah beli. Nomor transaksinya sama, ini dengan ini nomor transaksinya sama. Kenapa kok dibuat nomor transaksi sama? Karena setiap kali kita beli barang, kan boleh lebih dari satu barang. Tidak mungkin kalau beli di Alfamart atau Indomaret tidak boleh lebih dari satu barang. Pasti bisa lebih. Nah, makanya nomor transaksinya sama. Pada tabel transaksi ini digunakan untuk menyimpan tanggal transaksi. Kapan tanggal transaksinya? Sebenarnya tidak sesederhana itu. Kalau di tabel transaksi beneran, fieldnya banyak sekali. Bisa ada tanggal transaksi berapa, jam berapa, kasirnya siapa, di komputer mana transaksinya, waktu transaksinya berapa lama, dan lain-lain. Komplit. Sehingga apa tujuannya? Kalau ada sesuatu yang salah, maka bisa dilacak. Yang menangani transaksi ini siapa? Kalau misal ada yang kepingin iseng-iseng lah, kasirnya agak iseng-iseng, transaksi ini saya buat tidak saya bayarkan semuanya uangnya, akan ketahuan. Bahkan bisa didata kalau beneran di sistem aplikasi beneran, bisa didata satu shift kasir. Jadi kasir itu kalau di pertokoan kan shift-shiftan, biasanya 2 shift, ada shift pagi sama shift sore. Ya kalau pagi biasanya itu mulai jam 7 pagi atau jam 6 pagi nanti sampai jam 3. Kalau yang malam biasanya jam 3 sampai nanti jam 9 atau sampai jam 11 malam. Nah, kasirnya antara pagi dan siang atau pagi dan sore itu jelas beda. Dengan adanya nanti kalau misal aplikasi beneran itu ada nama kasirnya, bisa ketahuan kasir ini itu dalam satu shift tanggal ini, shift pagi, itu dia dapat transaksi berapa juta. Maka langsung bisa di cross check sama kepala tokonya. Satu hari itu uang yang disetorkan berapa, tidak boleh kurang. Kalau kurang 10.000 rupiah saja, maka kasir harus melironi. Itu fungsi dari sistem transaksi seperti ini. Kalau kita pakai sistem transaksi manual, contoh sederhana, contoh sistem transaksi manual. Kalau ada orang tuanya yang punya toko kelontong, jual alat-alat bahan makanan, makanan ringan dan lain-lain seperti yang di desa-desa, rata-rata nggak pakai sistem gini. Yang dicatat cuma orang yang ngutang yang dicatat. Orang yang beli nggak dicatat datanya. Ya. Jadi kalau ada orang ngutang baru dicatat. Oh ini si A ini ngutang sekian, si A ngutang lagi sekian, nggak bayar, itu baru dicatat.
Tapi kalau nggak ngutang, beli, itu tidak dicari. Maka yang sering terjadi adalah dia tidak tahu uangnya itu berapa, modalnya berapa. Jadi kalau ditanya, Pak atau Bu, toko sampean ini jumlah secara keseluruhan barang dan uang modalnya berapa? Dia pasti nggak bisa tahu secara pasti kira-kira. Kira-kira jumlahnya 25 juta. Nah, hanya kira-kira. Dia nggak mau tahu secara pasti. Dan dia kadang nggak tahu secara pasti dalam satu hari dia dapat uang berapa. Karena nggak jelas. Nggak ada pencatatan secara rinci. Apa ya kadang-kadang nek ono anak sing nakal, wong tuane di toko setiap kali ada transaksi dilebokno nang nggone dimasukkan ke tempat uang. Ada anak yang nakal itu ya gak ribet, tinggal dibuka kotak uangnya diambil, orang tuanya nggak tahu uangnya hilang kemana. Yang ketahuan adalah nanti setelah 6 bulan toko barangnya habis, uangnya habis. Yang disalahkan, wah jelas kita nggone ngene tuyul, padahal tuyule dipangani bendino gara-gara anaknya sendiri. Ya, itu kalau tidak pakai sistem pencatatan secara baik. Tapi kalau pakai sistem pencatatan secara baik pasti langsung ketahuan. Dalam satu hari ini kenapa kok ada uang hilang 10.000? Dicek lagi di hari berikutnya, kenapa kok ada hilang lagi? Nah, dari situ langsung ketahuan karena jelas dalam satu hari transaksinya berapa. Nah, di dalam tabel ini ada 1, 2, 3 tabel. Saya juga membuat sebuah relasi. Relationship. Nah, ada relasi seperti ini. Relasi ini karena di tabel itu ada kode barang ini bersifat primary G dan ada kode barang di detail transaksi ini bersifat forex G, maka saya buatkan relasi. Maksudnya apa? Satu kode barang, misalnya ada pasta gigi Pepsodent yang 200 gram. Boleh nggak satu jenis barang dibeli lebih dari satu orang? Jawabannya jelas boleh. Nggak mungkin di dalam toko dibatasi, ini sudah dibeli orang nggak boleh dibeli lagi meskipun barang masih ada. Ya, maka di sini ini direlasikan one to many, satu ke banyak. Ini logo satu, ini logo banyak, many. Nah, di dalam sebuah relasi itu nanti kalau kamu membuat relasi, tinggal ditarik saja, klik sini, red, ditarik ke kode barang secara otomatis. Nah ini karena saya sudah ada, dia konfirmasi, saya cancel. Nanti akan ditawarkan seperti ini, ada seperti ini. Yang perlu dicentang adalah ini, ketiga-tiganya. Yang pertama, enforce reversial integrity. Ini menunjukkan apakah data yang di sini itu harus sama dengan data yang di sini. Iya, harus dicentang. Yang kedua, harus ada istilahnya integritas satu dengan yang lain harus ada. Kalau di sini tidak ada kode barangnya, di sini nggak bisa diinputkan. Kemudian cascade update related field. Update, kalau ini diupdate, diganti, apakah ini berubah? Harus. Kalau ini dihapus, misal kode barang dihapus, apakah data yang di sini dihapus? Harus. Tapi kalau tidak mau dihapus, bisa centangnya dihilangkan. Ya, ini untuk relasi. Relasi itu tujuannya apa? Bisa menghubungkan antar tabel, ya. Bisa menghubungkan antar tabel. Bentar, saya close dulu. Ya, bisa menghubungkan antara tabel. Jadi tabel ini berhubungan dengan ini, tabel ini berhubungan dengan ini. Jadi ada interaksi satu tabel dengan tabel yang lain. Apabila ada perubahan di sini, maka di sini juga berubah. Saya contohkan. Saya close. Ada transaksi sama detail transaksi. Nomor transaksinya sama-sama 1. Saya pengen ngubah, ini tak coba jadi 2. Ya, kalau ini tak coba jadi 2 bisa, karena ini adalah primary. Ya. Kalau misalnya ini tak ubah menjadi awalnya tadi kan transaksinya nomornya 1. Ya, saya enter. Nah, cara otomatis kalau sudah berubah ke bawah ini berubah. Pada bagian tabel detail transaksi,
nomor transaksinya 1 tetap. Saya kepengen melakukan perubahan karena nomor transaksi 1 itu ada kode barang B02 sama B03. Saya close. Saya kepengen ada perubahan. Ini nomor transaksinya tak ubah menjadi 3. Ya. Saya enter sampai saya pindah ke bawahnya. Saya update di sini. Saya klik tombol detail transaksi. Maka secara otomatis nomor transaksinya berubah menjadi 3 mengikuti yang ada di sini. Jadi transaksinya tidak akan hilang meskipun datanya itu diubah. Itu fungsi dari relasi tadi. Jadi bisa saling menghubungkan meskipun datanya berubah. Ya. Semakin banyak tabel yang direlasikan, biasanya semakin ribet. Kalau ini sih nggak ribet lah, ada berapa itu, cuma 1, 2, 3. Yang ribet saya pernah buat itu untuk tugas akhir, saya pernah buat itu sampai 23 tabel. Jadi kalau menghubungkannya ya lumayan ruwet, mikirnya agak ribet karena panjang sekali untuk sampai 3 tabel. Nah, kemudian saya ingin percepat saja karena zoomnya ini saya ingat terbatas ya, terbatas cuma berapa menit ya. Ini sudah berapa menit ini? Bentar, cek dulu. Ya. Nah, kemudian untuk mengeluarkan, menampilkan data ini, kita bisa menggunakan query. Nah, untuk membuat sebuah query, masuk pada create, kemudian ada query wizard. Query itu fungsinya adalah menampilkan data-data yang ada pada tabel, ditampilkan saja, ya, tidak mengubah secara keseluruhan. Kecuali nanti kalau misalnya masuk ke database yang kompleks, query bisa mengubah tabel. Contoh sederhana, kalau saya mau membuat sebuah query, klik query wizard, buat saja simple query wizard, klik OK. Nanti kita disuguhkan apa yang mau dibuat query. Pertama, saya mau tabel barang. Ini tampil, saya mau transaksi dulu lah. Transaksi, ada nomor transaksi sama tanggal. Kemudian di tabel barang ada kode barang, nama sama harga. Di tabel detail transaksi ada jumlah belinya. Kalau saya buat next dan finish, maka otomatis keluar seperti ini. Ini terdiri dari 3 tabel tersebut dijadikan satu. Ada nomor transaksi, tanggal transaksi, kode barang, nama barang, harga, sama jumlah belinya. Ini kan harga sama jumlah beli dari tabel data transaksi. Kode barang sama nama barang dari tabel barang. Tanggal transaksi dari tabel transaksi. Ini yang membuat query itu jadi sangat simpel. Bisa mengambil data dari banyak tabel dijadikan satu kesatuan. Nah Pak, kalau di detail transaksi ini kan tidak ada jumlah. Jadi harusnya kan ini 2.700, jumlah belinya 10 item, harusnya jumlahnya kan 27.000. Kalau 5.000 dikalikan 5, jumlahnya adalah 25.000. Nah, bisa query bisa ditambahi. Jadi gini, misal ditambahi sebuah sub total. Jadi hasil perkalian ini dan ini kita nggak usah ngetikkan sendiri. Ini secara otomatis. Nah, cara membuatnya bagaimana? Karena query itu bisa diedit. Bisa pakai design view. Kalau design view, klik kanan, design view. Kalau mau ngambil dataset view, klik kanan, dataset view. Ya. Kalau misalnya mau ngedit, ya klik kanan, design view yang paling gampang. Nah, tadi yang belum ada kan ini, the subtotal, ditambahi saja tulisannya. Nah, ya, ditambahi tulisannya. Jadi subtotal, sub underscore total titik 2, terus kurung buka, kurung kurawal. Terus ini jumlah beli ini ditulis,
jumlah beli, jumlah underscore beli, kurung tutup, kurung siku ya, kemudian dikali pakai bintang, kurung siku lagi, harga underscore barang, kurung tutup. Maka secara otomatis ini akan mengalihkan antara ini dengan ini. Dikalikan, ditaruh di sini. Ya. Ini secara otomatis. Nah, itu untuk pemanfaatan query. Query itu penting, karena hampir semuanya pasti pakai query. Kemudian, selain ini ada apa tadi, relationship, ada query, ada satu lagi, ada report. Report itu untuk menghasilkan laporan, ya, laporan. Kalau saya mau buat report, saya contohkan saja, saya klik report, sudah jadi. Ini bisa dicetak. Kalau query tidak bisa dicetak. Kalau misalnya saya kepengen mau buat reportnya ini saya rubah, saya pengen reportnya ini saya rubah, tinggal diganti aja ini. Transaction query 1, bisa diganti. Jadi laporan penjualan, misal seperti itu. Tanggalnya sudah ada, jamnya ada, dan ini muncul sama plus jumlahnya. Kalau saya mengedit, klik kanan, send view. Nah, ini. Klik kanan, report view. Maka secara otomatis ini, otomatis. Nah, harga barang sekian, jumlahnya sekian. Ini kosong ya. Bentar, cek. Oh, ini harga yang dijumlahkan ya. Yang dijumlahkan itu harganya. Nah, kalau misalnya mau membuat report yang lain, saya simpan. Misal saya kepingin daftar barangnya ini dicetak Pak, bisa langsung create report, bisa bilang report atau report wizard atau report. Saya buat report gitu aja, klik, secara otomatis data ini bisa dicetak secara langsung. Tapi kalau saya mau membuat wizard, report wizard, create report wizard, maka kita disuguhkan mau membuat apa ya. Misal saya mau buat per transaksi, nomor transaksi, tanggal transaksi, kemudian saya buat lagi detail transaksi, isinya adalah kode barang, kemudian saya buat lagi dari barang, isinya adalah nama barang dan harga. Saya buat direpotkan, dilaporkan berdasarkan apa, nomor transaksi dan tanggal. Oke, saya finish. Secara otomatis jadi seperti ini. Nomor transaksi sekian, tanggalnya sekian, kode barang ini, nama barangnya ini, harga barangnya seperti ini. Hampir mirip seperti struk di kasir. Ya, kalau belanja pasti dapat gini. Ada nomor transaksi berapa, tanggal berapa, kemudian barangnya apa saja, itu otomatis dapat. Jadi mirip transaksi di kasir, langsung bentuknya seperti ini. Ini yang bisa dicetak. Ya. Ini untuk transaksi. Nanti di pertemuan selanjutnya bisa kita buat yang lebih kompleks, jadi mulai awal dari tabelnya sampai form sampai report, jadi satu kesatuan. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Karena saya sudah dapat peringatan dari Zoom. Yang tanya silahkan angkat tangan. Tidak ada?
Itu aja pertanyaannya. Oke. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, nanti file ini akan saya kirim ya, filenya tak kirimkan, kemudian rekamannya juga akan saya share, nanti bisa dipelajari lebih lanjut, karena ini saya dapat peringatan dari Zoom-nya, waktunya habis katanya gitu. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.